Oke, baik. Sekarang kita masuk ke langkah melakukan input beban gempanya. Nah, jadi untuk kita melakukan input beban gempa, kita menggunakan input respons spektrum ya. Jadi seperti ini, teman-teman semua. Untuk input beban gempa ini, ya, atau untuk load gempa ini, kita dapat menggunakan beberapa metode ya. Pertama, respon spektrum, ya. Kedua, ada gaya gempa statik, ya, dan juga menggunakan ya time history. Nah, yang akan kita pergunakan adalah sekarang yang menggunakan respon spektrum. Nah, untuk respon spektrum ini kita sudah dapat menggunakan ada aplikasi ya. Ini dari Puskim ya, Puskim PUPR, untuk kita dapat mengambil data-data ya, data-data atau parameter untuk beban gempanya. Biasanya ini tergantung kepada masing-masing lokasi ya. Jadi untuk yang statik nggak kita bahas, time history juga tidak kita bahas di sini. Oke ya, kita menggunakan respon spektrum. Oke, baik. Sekarang untuk aplikasinya, yang buka laptop bisa sambil diikuti ya. Yang respon spektra analisis 2019. Jadi gini, teman-teman semua, ini ada banyak sekali ya filenya. Kita buka saja ini yang RSA 2019. Untuk langkah-langkahnya ini udah saya buatkan ini, yang file PDF dan ada Excel-nya, dibuka aja. Coba ya kita buka yang PDF-nya ini. Ini langkah-langkah untuk kita mengambil data atau parameter gempanya. Bisa lihat di sini. Ya, jadi kita klik dulu yang RSA 2019. Kita okein aja. Oke. Nah, ini adalah muncul ya. Muncul tampilan untuk peta gempa dan respons spektra 2019 ya dari PUPR. Nah, langkah pertama adalah rekan-rekan semua, tentukan dahulu lokasinya di mana. Misalkan ya, Mas Rinadi mau buat bangunan gitu di Pekanbaru. Jadi kita pilih di sini Pekanbaru. Kalau ada error gini di yes pun nggak apa-apa, di no nggak apa-apa ya. Udah, diklik aja dulu sampai habis ya. No terus. Ini memang problemnya seperti ini ya. Entah mau kita connect sama internet ataupun nggak pun muncul seperti ini. Nggak masalah kok, karena kita hanya ingin mengambil data-datanya saja. Oke ya. Sekarang tadi Pekanbaru ya. Ini kita pilih Pekanbaru seperti ini. Nah, nanti akan menyesuaikan ya, akan otomatis menyesuaikan untuk lokasi daerahnya, baik bujur ataupun lintangnya. Tetapi kalau rekan-rekan mau menentukan yang lebih akurat gitu ya, lebih akurat, bisa diinputkan berdasarkan nilai bujur dan lintangnya ini. Gak masalah. Jadi ada dua cara ya. Pilih yang lokasinya aja, nanti akan otomatis yang nilai bujur dan lintangnya ini. Atau mau diinputkan nilai bujur dan lintangnya, sama saja. Setelah itu, kita pilih atau kita klik yang hitung. Ya, klik hitung seperti ini. Ini di no-in aja ya. Oke, di no lagi. Seharusnya setelah kita klik hitung ini, dia akan muncul peta di sini. Seperti tadi ya, tadi kan sempat muncul ya, peta sebentar. Ya, di sini sih kita diminta untuk mengupdate ya, update browser kita untuk menggunakan Google Maps di sini. Ya, nanti mungkin bisa dicoba aja. Nah, setelah itu, di sini akan muncul otomatis nilai-nilainya. Ya, nilai atau parameter yang akan kita pergunakan. Ya, ada PGA, PGAM,
SS ya, S1, TL, dan untuk kelas tanahnya ya. Oke, setelah seperti ini, lalu kita bisa lihat grafiknya ya. Ini grafik untuk respon spektranya seperti ini. Ya. Umumnya kita menggunakan yang tanah lunak saja. Ya, karena apa? Karena untuk di tanah lunak ini, untuk pembebanan gempanya, dominan akan lebih besar daripada yang tanah sedang, tanah keras, dan seterusnya. Walaupun nanti di Indonesia ya secara umum dia hanya ada ini nih, yang tanah lunak, tanah sedang. Yang C ini jarang sekali gitu. Umumnya kalau nggak E ya D. Ya, seperti itu. Oke. Nah, lanjut ya. Step berikutnya adalah kita buka lagi PDF-nya. Nah, di sini kita mengambil beberapa parameter data, yaitu nilai SS, S1, FA, FV, SDS, dan SD1. Ya. Oke. Pertama kita masuk dulu ke menu items-nya. Di sini define, pilih ini SNI yang terakhir ya, yang terbaru gitu, atau code yang dapat kita pergunakan. Kalau di etap versi saya ya, di sini bisa dipilih, di define function ya, define function, pilih yang response spectrum. Nah, ini kita pilih yang ASCE 16. Karena saya menggunakan items-nya versi 17 ya, dia hanya baru mengcover ASCE yang tahun 2016. Jadi kita pilih ini. Oke, kita klik add new function. Ya, muncullah tampilan seperti ini. Ya. Nanti rekan-rekan semua, agar bisa menginput parameter yang sudah kita dapatkan tadi, yang ini, yang kita input ya, SS, S1, ya, TL, FA, dan FV, ini kita ubah saja, atau kita input manual ya, menjadi set kelasnya yang F. Karena kalau yang E dia udah ada ketentuannya gini ya, kita ubah yang F ya, ubah yang F saja. Nah, kita input sekarang nilai SS-nya, input nilai SS-nya, masuk lagi ke sini. SS-nya tadi nilainya 0,46. Ini kita copy. Kita pindahkan ke sini ya, 0,46. Copy paste aja ya. Lalu S1 kita copy lagi. Ya. Kemudian untuk long period-nya atau TL-nya ya. Ambil dari TL di sini ya. 20 detik kita pakai saja. 20, diklik aja, gak apa-apa, atau diketik bisa. 20. Nilai FA-nya belum muncul ya. Kita lihat di text result deh ya. FA 1,8 sekian. Kita copy lagi. Lalu FV kita copy lagi. Lalu kita pindahkan. Ya, seperti ini. Nanti akan otomatis nilai SDS ya dan SD1 yang memang kita pergunakan untuk respons spektrum kita adalah dapatnya seperti ini, 0,5566 untuk yang SDS ya, 0,5566 ya, sama lah ya. Di sini karena tadi di software items-nya pembulatan, di sini jadi 0,5566
66. Di sini 6583. Ya, hanya pembulatan saja. Yang SD satunya adalah 0,59574, ya. 5741, ya. Pastikan di heat kita juga 0,5957 sama ya. Artinya apa? Artinya untuk input respon spektrum kita ini sudah sesuai dengan yang di peta gempa dan respon spektra dari Puskim ini. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Oke. Buat namanya biasanya saya membuatnya itu adalah nama kota juga dengan site class tanahnya gitu. Tadi di kota apa? Ada ingat nggak? Pekanbaru ya? Pekanbaru tanah lunak. Ya. Itu nama fungsinya. Setelah itu kita klik ini. Convert to user define. Tujuannya apa? Tujuannya biar data ini nggak hilang gitu ya. Biar kita nggak input kembali kalau misalkan kayak ubah data gitu, ubah atau buka program baru. Jadi udah ke save otomatis data yang kita buat ini. Ya klik convert to user define. Nah, seperti ini. Ini adalah ya grafik fungsinya seperti ini. Ya, untuk di Pekanbaru tanah lunak. Jadi singkatnya, ya grafik respons spektra ini sudah kita buat di software ITEPS kita. Oke. Ya, kita klik oke. Ini sudah muncul ya. Pekanbaru tanah lunak. Kalau yang sorong ini karena kebetulan data saya ya. Jadi masih tersimpan sebelumnya. Oke, kita akan coba menggunakan yang Pekanbaru tanah lunak. Klik oke. Kita save. Oke ya, baik. Ya. Di sini kita pilih nanti yang load case ya. Load case nanti akan muncul seharusnya seperti ini ya, teman-teman semua. Ini belum ada. Ini belum ada. Ini juga belum ada. Oke, saya hapus dulu. Nah, teman-teman semua baru punya 3 data beban ini. DL, LL, dan SDL. Nah, ini kita tambahkan nanti ya. Add new case. Ini kita buat misalkan spektrum atau spek arah X. Spek X seperti itu. Nah, untuk load case type-nya pilih yang respon spektrum. Nah, muncul seperti ini. Kita add, pilih yang U1 ini dia menunjukkan ya ke arah X ya. Arah X. Untuk fungsinya kita pilih yang tadi yang kita buat, yaitu untuk yang Pekanbaru tanah lunak. Nah, untuk skala vektornya ini kita input 1 ya. Sebenarnya nggak 1 ya, ini karena kita sekarang hanya baru belajar cara menginputkan skala vektor, diinputkan 1 aja dulu ya. 1 seperti itu. Kemudian kita buat lagi yang spek Y-nya ya, spek Y-nya. Kita buat spek Y. Di sini kita pilih yang U2 sekarang. Skala vektor juga tetap 1 dan pastikan dia Pekanbaru. Ya. Nah, di sini pastikan ya saat kita menginputkan tadi
dalam satuan meter. Ya, karena apa? Karena kalau misalkan satuannya dalam milimeter, anggap seperti ini ya, milimeter. Nanti untuk scale factornya nggak boleh 1, tetapi harus 1000. Nah, dia otomatis kan 1000 kan? Jadi, yang angka 1000 ini saat kita gunakan satuannya milimeter. Kalau satuan kita adalah meter, kita pergunakan nilainya adalah 1, bukan 1000. Ya, jadi jangan sampai kebalik ya. Yang harusnya 1 malah teman-teman buat 1000. Artinya apa? Artinya gempa kita nanti ya diperbesar sebesar 1000 kali. Ya nggak kebayang ya seperti apa kan besarnya. Lanjut sekarang untuk kombinasi pembebanan. Ya, ya kombinasi pembebanan. Ini kita mengacu ke SNI yang terbaru ya. Ini belum saya ubah lagi. Kita sudah menggunakan SNI yang tahun 2019. Ya, meskipun memang masih mirip-mirip ya. Oke. Jadi di sini kita akan coba mengkombinasikan dari dua code atau dua standar. Pertama, yang ini kita ambil dari SNI pembebanan ya. Kemudian yang di bawah ini dari SNI gempa yang di sini. Oke. Pertama, di SNI pembebanan ini dia mensyaratkan bahwa ada ya kurang lebih ya 7 kombinasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kombinasi ya untuk menggunakan metode ultimate ini. Pertama adalah 1,4 DL ya. Kalau kita dikatakan DL, jadi ini sama juga dengan 1,4 SDL. Jadi antara DL ini sama dengan SDL ya, atau kadang dipanggil juga SIDL gitu ya. Jadi antara beban mati DL ini dia sebanding dengan beban mati tambahannya. Ya, seperti itu. Nah, sehingga nanti yang tabel di sebelah kanan ini ya, ini adalah rekapnya lah ya, untuk mempermudah ini adalah rekapnya seperti itu. Rekapnya. Jadi 1,4 masuknya ke sini 1,4 DL. Kalau teman-teman mau buat lagi, ini bikin di Excel saja ya. Mau buat di sini tambahan ada yang SDL, nanti juga diinput 1,4 seperti ini gitu. Sampai sini paham? Iya, Pak. Oke ya. Berikutnya ini yang 1,2 DL tambah 1,6 LL. Ini LL. Wah, sorry ya, ini belum saya revisi ini. 1,2 DL. Jadi di sini DIT-nya 1,2, SDL juga 1,2. Yang LL-nya ini juga 1, sorry, ini LL 1,6. Ya, 1,6. Seperti itu. Ya. Ini untuk yang beban jadi ada beban hidup atap ya, ada beban hidron juga, tapi ini diabaikan dahulu. Ya. Seperti itu. Lanjut ya, yang ketiga. Yang ketiga ini kita berkaitan ada beban angin dan beban hujan dan juga beban atap. Ini karena di kasus kita belum membahas ya untuk beban atap, beban hujan, beban angin ini. Dan memang kebetulan dia tidak dominan ya untuk beberapa kasus ya. Jadi untuk yang beban air dan angin ini kita abaikan dulu ya. Jadi ini kita skip. Ya, tidak kita
inputkan. Ya. Kita langsung lompat ke yang poin 5 dan 7. Seperti itu. Ya. Jadi yang kita pakai 1, 2, 5, 7. Nah, yang 5, 7 ini kita berkaitan dengan beban E atau beban gempa, ya. Beban E atau beban gempa. Karena memang dia lebih dominan, ya. Jadi kita fokus sekarang ke beban yang lebih dominan ini. Nah, untuk yang poin 5 dan 7 ini ternyata dijabarkan lebih detail di SNI gempa ini. Ya. Ya awalnya yang nomor 5 hanya 1, nanti akan menjadi ada 5A dan 5B. Ya. Ada 5A dan 5B. Seperti itu. Di mana di sini kita akan coba menginputkan kedua arah, ya. Kedua arah. Arah X dan juga arah Y untuk beban gempanya. Makanya di sini di 5A ya. Bisa dilihat di sini adalah ada EX. Di sini ada EY. Artinya apa? Artinya di kombinasi nomor 5A dan 5B ini kita akan menginputkan kombinasi ke arah X dan juga ke arah Y. Ya sederhananya seperti itu. Ya. Di mana di 5A ini pertama untuk yang arah X dia bebannya atau skala vektornya 0,3, tetapi di arah atau di kombinasi berikutnya dia nggak 0,3 tetapi dia 100% atau R-nya nggak dikali 0,3 lagi. Malah berganti yang awalnya 0,3 dx menjadi 0,3 dy. Ya, seperti itu. Oke, ya. Kita coba aja. Di sini kita gunakan beberapa data ya. Untuk SDS dan SD1 ini kita pakai dari respon spektra tadi ya, yang dari Puskim PUPR. Di contoh ini kita pakai data yang udah ada aja ya, yaitu SDS-nya 0,607, SD1 0,55. Oke, sekarang coba kita cari dulu ya kombinasi buat yang DL. 1,2 tambah 0,2 SDS. Jadi SDS ini dikali 0,2. SDS dikali 0,2 atau 0,2 kali SDS. 0,2 kali 0,607. Ya, coba kita cek pakai kalkulator ya. Nanti teman-teman buatnya di Excel ya. Oke. 0,2 kali 0,607. Dapatnya 0,1214. Nilai ini ditambah 1,2. Di sini ya. Ditambah 1,2. Tambah 1,2. Dapatnya adalah 1,3214. 1,3214 ini ya. Makanya di sini muncul angka ini. 1,32 ya. Dia kalau mau pakai 4 angka nggak apa-apa kok ya. Ini karena kebetulan aktifnya hanya 2 angka di belakang koma. 1,3214 ya. 1,3214 ya, seperti itu. LL-nya kenapa 1? Karena di sini 1 LL. Ya. Kemudian adalah 0,3 kali rho. Rho kita di sini kita pakai yang 1,3. Jadi karena
0,3 kali rho, 0,3 kali rho, 0,3 kali 1,3, dapatnya adalah 0,039. Jadi di sini munculnya di sini dia 0,39. Ya. Untuk yang spek X. Kemudian yang arah Y dia sebesar rho. Ya. Ini 1,3. Udah beres ya untuk yang 5A ini, ya. Tapi tadi baru yang ini, baru yang kombinasi yang pertama. Dia jatuhnya ada 8, ya. Ada 8 seperti itu. Ya, karena apa? Karena di sini ada nilai plus minus, plus minus. Jadi pertama dia kombinasinya adalah plus plus, plus minus, terus minus plus, lalu lalu minus minus, min min, ya kan? Ini plus plus positif nilainya dia, lalu positif negatif, lalu negatif positif, lalu negatif negatif, ya. Kemudian yang di 5B-nya yang ini, ya, yang ini juga sama, nanti ada tambahan 4 lagi, jadi plus plus, plus minus, dan seterusnya. Sama halnya untuk yang nomor 7, ya, seperti itu, ya. Nah, dari sini teman-teman semua, ini kita plotkan, ya, kita plotkan ke software ITABS kita, ya, seperti itu. Ini kita plotkan di sini, ya, yang dari kombinasi 1,2 DL tambah 1,4 DL tambah 1,4 SDL, ya. Oke. Ini kita masukkan ke load combination di sini, ya. Load combination. Ini saya hapus dulu yang saya buat ini kombonya. Pertama, combo 1. Combo 1 1,4 DL tambah 1,4 SDL, ya. 1,4 DL tambah 1,4 SDL. Sebentar, ya, karena ada SDL jadi 1,4 juga, ya. Lanjut ke yang combo 2, 1,2 DL tambah 1,6 LL. Ini kita abaikan dulu, ya, yang beban ini kita abaikan dahulu. 1,2 DL tambah 1,6 LL. Ini kita oke kan? Combo 1 selesai, lanjut combo 2, 1,2 DL tambah 1,2 SDL tambah 1,6 LL, ya, seperti ini. Ini kita oke kan juga. Lanjut lagi, kita ke sini, ke yang U51, ya. 1,32 DL, ya. 1,32 DL tadi dapatnya. Combo 3, 1,32 DL tambah 1,32 SDL tambah 1 LL, ya. Terus tambah 0,39 spek X
ya, 0,39 spek X ya, 0,39 spek X tambah 1,3 spek Y, 1,3 seperti ini. Kita klik OK. Ya, ini kita input semuanya sampai selesai. Dia ada kurang lebih 18 combo ya kalau di kasus yang kita bahas ini. Ini ada 2, ini ada 8, ini ada 8. Jadi untuk kasus sekarang kita coba input ada 18 kombinasi pembebanan. Ya. Nanti input sampai ke combo 18 ya. Diinputkan semuanya seperti itu. Oke. Ya. Kita save ya, selesai. Jadi tinggal dilakukan seperti biasa ya. Teman-teman nanti tinggal lakukan analisis, nanti juga bisa lihat cek G dalamnya sampai ke perencanaan penampangnya ya untuk concrete frame design maupun steel frame design. Ya, seperti itu. Nanti untuk tugasnya bisa lihat di halaman terakhir. Rekan-rekan melakukan modifikasi dari model tugas sebelumnya atau bisa diambil dari tugas UTS-nya. Nanti buat untuk input beban gempa dan juga kombinasi pembebanannya. Ya, seperti itu. Baik, mungkin cukup untuk materi kita di kelas pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.